Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, kita akan mengkaji pada hari ini yaitu tentang dinar. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'tiz zamani 'alan nas la yanfa'u fihi illa dinar wa dirham. Akan datang suatu masa kepada manusia di mana saat itu la yanfa'u fihi, tidak akan bermanfaat illa dinar wa dirham, kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Tentu kita tahu bahwa emas adalah logam mulia yang harganya bertahan hingga sekarang, tidak terkena inflasi, ya, tidak kadaluarsa dan tidak bisa dipalsukan. Ya. Sedangkan dinar adalah koin emas berjamaah yang di sana ditulis lafaz Allah dan beberapa potongan ayat Al-Quran. Ya, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar pada hari ini bagaimana kemudian menjadikan keuangan kita jauh lebih baik. Ya, tentu semua orang punya tujuan keuangan. Ya. Yang kedua, banyak orang yang tidak mengerti bagaimana mengelola keuangan. Ya, maka bismillah. Materi ini akan sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu referensi bagaimana kita mengelola harta, bagaimana kita sudah bekerja keras, dan apa yang kita inginkan, kita rencanakan di masa depan bisa dengan mudah terwujud, tentunya dengan pengelolaan keuangan yang baik, dengan ilmu tentunya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali kepada hadis tadi, ya. Nabi sudah sangat paham dan mengetahui, ya, bahwa emas itu adalah sesuatu yang dari turun temurun, ya, dari zaman Nabi, dari zaman dahulu hingga sekarang, ya, tidak pernah berubah atau nilainya selalu tetap. Ya. Sebenarnya ada yang bagus juga, misalkan tanah. Ya, silakan teman-teman yang ingin beli tanah, sahabat-sahabat yang mau beli tanah itu juga bagus, properti misalkan begitu, ya. Hanya saja ketika kita membutuhkan uang dalam waktu cepat, ya kita nggak bisa jual dalam waktu cepat. Ya, misalkan kita mendapatkan persoalan atau mendapatkan musibah, kemudian kita butuh uang dalam waktu cepat. Ya, memang betul tanah atau properti itu harganya selalu naik. Ya, dari zaman dulu, misalkan ayah saya waktu membangun rumah, ya itu waktu itu harga tanahnya kurang lebih 1.700.000 kalau tidak salah, ya. Tapi sekarang ya Masya Allah luar biasa, ya. Harga tanah itu kurang lebih ya ada yang 30 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta, tergantung di mana lokasinya, ya. Cuman tanah atau properti ini kita tidak bisa menjual dalam waktu cepat. Kita harus ketemu pembeli dan kemudian baru kemudian bisa kita mendapatkan uang atau rupiah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kemudian kita misalkan sangat terdesak, butuh waktu dalam waktu yang cepat, ya butuh uang dalam waktu yang cepat, tentu ya barangkali bisa jadi dijual murah akhirnya tanah atau propertinya kita. Ya. Bagaimana dengan emas? Ya, emas itu semuanya bisa menerima. Ya, toko emas bisa beli, bank syariah bisa beli. Ya, dan alhamdulillah saat ini ya kami tergabung menjadi salah satu MDKR, mitra resmi Dinar Khairur Razikin. Ya. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang dinar. Ya. Jadi dinar itu adalah emas berjamaah. Kalau kita beli emas di toko emas, ya itu berarti emasnya menjadi emas pribadi. Ya. Itu menjadi emas pribadi. Kalau yang namanya dinar, ya tentu ada komunitas di dalamnya. Yang tujuannya apa? Untuk menjaga agar nilai dinar itu ya tetap bernilai tinggi. Ya. Sebagai contoh, ya arloji tua. Jika dijual di tukang besi loa, harganya jatuh sekali. Tapi jika dijual di komunitas pecinta arloji, tentu nilainya bernilai tinggi. Ya. Maka dinar ini adalah emas berjamaah dan mudah-mudahan semakin banyak kebaikan dan bertambah keberkahan berkali lipat. Sahabat semua yang menyimak video ini, ya kita misalkan buat ya sebuah ilustrasi, ya kami membuat sebuah ilustrasi bagaimana biaya ONH, biaya haji dari tahun 2000
hingga tahun 2020 ya. Tahun 2000 itu harga atau ongkos untuk bisa naik haji itu kurang lebih 61 dinar ya, kalau kita rupiahkan kurang lebih 18 jutaan. Di tahun 2001-nya itu harga ongkos naik haji ya ternyata secara rupiah naik 26 juta ya, cukup tinggi ya naiknya. Tapi kalau dinar ya teman-teman bisa lihat tabel di sini ya, ternyata biayanya di tahun 2021 itu ternyata turun kalau kita nyimpannya dinar ya. Berapa? 46 saja ya, dari 61 dinar ke 46 dinar ya. Secara rupiah ternyata harganya naik. Tapi kalau dinar yang disimpan yang kita miliki ya, maka harganya turun ya. Apalagi di tahun 2020 ya, ongkos naik haji itu ya kurang lebih 35 jutaan lebih lunasnya totalnya. Nah, kalau kita simpannya dinar, cukup dengan 8 dinar saja itu kita sudah bisa mendaftar, bahkan bukan untuk booking seat lagi, tapi hingga biaya haji itu menjadi lunas ya. Apapun yang kita butuhkan ya, untuk sekolah anak, untuk bangun rumah, coba kita berpikir ya, tidak usah kemudian sedikit-sedikit berpikirnya tidak sabar, kemudian akhirnya minjem bank ya, nyicil rumah hingga 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun ya. Coba simpan dinar ya, mungkin dalam jumlah yang sedikit dulu ya, mungkin seberapa dinar dulu, ada rezekinya 1 dinar, ada rezekinya lagi 2 dinar ya, pelan-pelan itu nggak ada rezeki ya, nanti nunggu ada rezeki lagi ya. Kita menyicil rumah ya 20 tahun, 10 tahun ya, dengan simpan dinar mungkin kurang dari 10 tahun kita bisa memiliki rumah impian kita ya. Biaya sekolah juga, biaya pendidikan juga setiap tahun itu naik ya, naiknya tinggi ya, kurang lebih ya 7% hingga 10% harga biaya pendidikan. Tapi kalau kita simpannya dinar maka sebenarnya turun ya, karena uang kertas itu memang ya dia turun ya. Rupiah kita di Indonesia ya nilainya turun. Tapi kalau simpan emas ya, emas ini saya garis bawahi, dia bukan alat investasi ya, tapi dia akan menjaga harta kita sehingga ya kita punya rencana masa depan. Ketika kita menabung misalkan dalam bentuk rupiah, ternyata ya uangnya sudah terkumpul, tapi yang kita rencanakan harganya sudah tinggi sekali sehingga tidak sebanding dengan apa yang sudah kita siapkan ya. Tapi kalau kita simpan dinar, maka ya itu akan menjaga ya. Jadi bukan investasi. Ada rampok yang kita tidak tahu. Apa itu rampok? Adalah inflasi ya. Inflasi itu adalah ya dimana uangnya kita yaitu kemudian nilainya terus turun, sehingga kemudian kesannya seolah-olah semuanya menjadi naik ya. Nah, maka bismillah, insya Allah ke depan ini bisa menjadi salah satu pilihan bagaimana kemudian keluarga muslim ya, atau orang siapapun boleh memiliki dinar. Tentu ini menjadi identitas ya, karena di dalamnya ada lafaz Allah dan ada potongan ayat Al-Quran ya. Silakan bagi yang berminat untuk menyimpan, mengamankan dan memuliakan ya. Jadi kita punya tagline, simpan, amankan dan muliakan ya. Kita punya 3 dinar, seperempat dinar Masjidil Aqsa, setengah dinar Masjid Nabawi, dan 1 dinar Masjidil Haram. Nah, tentu ini adalah simbol kemuliaan yang tinggi ya. Dan ada potongan ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 114, warzuqna wa anta khairur razikin. Ya Allah, berilah kami rezeki karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, doa ini ada di dalam Al-Quran, dan ini adalah doanya Nabi Isa yang secara ajaib menurunkan makanan dari langit ya. Warzuqna wa anta khairur razikin ya. Kemudian apa kelebihan dinar kita dibanding emas yang lain? Kelebihan kita ada pada spreadnya ya. Spread kita 0%, tergantung nanti ya ada ketentuan yang berlaku ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Apa arti spread ya? Kalau spread 0% itu maksudnya kita beli misalkan harga seperempat dinar itu 1.100.000. Ketika kita mendesak 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, harganya tetap sama ya. Coba kalau kita beli di toko emas ya, kita beli 1 gram misalkan kurang lebih 800 ribuan. Pada saat kita jual besok mendesak, harganya jatuh sekali. Bisa jadi hanya 500 ribu
ya, atau 600.000. Ya, tentu kita tidak ingin ya seperti itu. Ada juga misalkan yang lain gitu ya. Maka keunggulan dinar khairur razikin dia ada pada 3 keunggulan. Yang pertama adalah the best gold coin design. Ya, kita menyajikan koin emas dengan desain terbaik. Ya, yang kedua adalah the best dinar community. Kita menyediakan komunitas dinar terbaik. Jumlah member kita saat ini di Telegram kurang lebih ada 140.000 member yang tergabung dalam komunitas Magnet Rezeki. Yang ketiga adalah the best buyback price. Ya, membeli emas, membeli dinar tentu punya tujuan untuk menjaga harta. Ya, saat dibutuhkan emas itu bisa dijual kembali. Dan tentu semuanya berharap emas atau dinar yang dimiliki bisa dijual dengan harga terbaik. Ya. Itu keunggulan kita, spread kita 0% dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yuk miliki dinar untuk keuangan yang lebih baik, untuk keuangan keluarga muslim, dan rencana masa depan kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.